Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miranda Putri, NPM 171305/2041. Saya berasal dari BK 17 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan video UAS Micro Counseling, yang dimana di dalam video tersebut klien memiliki masalah yaitu cemburu pada anggota keluarganya. Anggota keluarga yang dimaksud di sini yaitu adiknya. Kenapa? Karena dia melihat adiknya ini selalu dimanjakan oleh ibunya dan dia cemburu akan hal itu. Seakan-akan dia itu dianggap tidak ada. Tetapi dia juga sadar jika adiknya itu membutuhkan perhatian khusus dari ibunya karena selalu bermain game di setiap waktu sampai dia melupakan waktu, entah itu makan, tidur, atau dan hal-hal lain. Nah, di dalam konseling ini saya menggunakan teknik teori realitas William Glasser, di mana menurut William Glasser ini juga di sini dikatakan bahwa ada 3 prinsip yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu right, responsibility, yang terakhir itu reality. Nah, right yang dimasuk di sini ini yaitu adalah norma yang diterima secara umum di mana tingkah laku dapat diperbandingkan. Lalu yang kedua, responsibility, yaitu prinsip untuk mengungkapkan kemampuan mencapai sesuatu kebutuhan dengan cara berbuat dalam cara yang tidak merampas keinginan orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang terakhir di sini ada reality, di mana orang harus memahami bahwa dunia nyata dan bahwa mereka harus memenuhi kebutuhannya dalam kerangka kerja. Tujuan konseling ini juga dikatakan di sini yaitu pertama menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri. Lalu yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada. Lalu yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana yang nyata dan realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah dirinya sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Di sini adalah intro pembukaan. Nanti yang di selanjutnya akan ada penampilan proses konselingnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Oh iya, makasih. Jadi tadi habis dari mana tuh? Habis dari ini apa sih namanya, kerja kelompok. Oh, kerja kelompok bareng? Bareng sama si Puspita, dia orang itu lah. Oh, kerja kelompok. Tuh ini ada di sini, udah panas-panas juga. Udah makan? Udah. Tadi dari makan dulu baru kesini. Oh iya, kabarnya baik-baik aja kan ya? Baik dong. Udah makan, udah ini, habis ini ada kegiatan apa lagi? Habis ini mau konseling dulu nih ya. Habis dari konseling, aku mau ada kegiatan mau pulang lah. Pulang cuma ngerjain sesuatu hal ya, rebahan doang. Rebahan sama di sini juga. Oke, tadi kan katanya mau konseling. Nah, si Lisa sendiri udah tahu belum konseling apa pernah melakukan? Lisa pernah lakukan baru kemarin sama teman. Iya. Menurut kamu konseling itu kayak mana? Konseling itu ada si konselor yang membantu konselingnya menyelesaikan atau memecahkan masalah. Oh iya, itu memang dari segi secara garis besar untuk dulu, tapi di sini Miranda jelas lagi ya. Jadi konselor itu seperti yang bisa bilang membantu menuntaskan masalah, entah itu di diri siswa atau pengembangan diri atau juga pengembangan sikap gitu. Nah, bisa tahu nggak kalau di dalam konseling itu ada asas gitu? Asas Nggak ada. Belum tahu ya. Oh, jadi di dalam konseling itu sebenarnya ada beberapa asas, termasuk ketika kita menceritakan konseling ini kita itu harus memegang asas
satu asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana nanti ketika kamu cerita kepada saya, sebisa saya akan mengkipkan cerita ini di dalam ruangan ini, jadi nggak bisa saya bawa keluar atau bagaimana, atau dalam keluar itu nggak boleh, kita harus bersih gitu. Jadi semua dipastikan aman gitu. Jadi aman ya. Aman cerita, jadi kita nggak gibah gitu sih, nggak ember lah kata kita ya. Biasanya kan ada orang kalau kita cerita sama orang lain atau apa kan nyebar gitu kan. Kalau konseling ini nggak boleh gitu. Jadi ada cerita apa nih? Jadi gini loh, apa namanya, Miranda. Nah di situ kan ya biasa lah ya, punya adik di sana. Iya. Ya satu. Iya. Dua bersaudara. Iya, cuma 2 bersaudara. Sama ya. Nah terus di situ ngerasa kayak dikit-dikit ada bisa terus yang diperhatiin gitu. Sama orang tua, terutama biasanya sama ibu. Oke, kenapa tuh diperhatiin? Kayak misalnya nih, sebenarnya tuh si itu tuh pertanyaan yang wajar sih ya, kayak nanya-nanya udah makan belum, atau kamu mau dimasakin apa. Itu biasanya tapi ibu tuh cuma nanyanya ke adik. Sedangkan di situ tuh ada aku gitu loh. Ada bisa juga di samping gitu. Ya di rumah itu dan di depan TV lah, tapi di situ di kamar. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya ada di sana kan sering di kamar sama main game ya. Jadi kerjanya dikit nanya dia kayak gini, Dre mau makan apa gitu. Ya dikit-dikit pokoknya dia lah yang ditanyain. Kalau nggak Dre mau ini enggak ditawarin makanan atau apa. Padahal akunya nggak ditawarin gitu. Jadi kayak aku tuh kayak ngerasa itu lah. Jadi di rumah itu bisa punya adik gitu. Adiknya cowok, adiknya cowok. Terus orang tua bisa, terus si ibu itu lebih memperhatikan adik bisa, itu adik bisa. Nah itu menurut kamu juga dapat diperhatiin kan sama ibu kamu? Ya dapat, tapi mungkin ya itu ya katanya ibu sih ya. Kalau misalnya bisa tuh kadang pernah sih marah kayak aku sih dikit-dikit tanyain dia terus, akunya nggak ditanyain. Ibu ngomong, soalnya kan setiap anak itu pasti punya kayak orang tua tuh ngasih perhatian itu beda-beda gitu loh. Ada sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi Lisa ini ya, kalau boleh saya simpulkan dikit, cemburu sama perhatian orang tua di sama ibu ke adik. Jadi bisa ingin perhatiannya lebih atau sama lah ya sama si adik Lisa. Nah adik Lisa itu namanya siapa namanya? Andre. Oke, manggilnya Andre aja lebih enak. Jadi si Andre ini menurut kamu sering diperhatikan ibu kamu gara-gara hal apa tuh misalnya? Karena hal-hal apa ya? Misalnya dia tuh kayak makan. Soalnya dia tuh kayak memang sih dia tuh asik banget main game, jadi kadang suka lupa makan. Gitu. Iya. Jadi dia itu asik main game sampai lupa waktu lah ya. Lupa waktu. Sedangkan bisa di sini di pandangan ibunya itu gimana? Pandangan ibu kamu? Ya karena mungkin ya aku tahu lah kan kayak batas-batas kayak gitu, misalnya ada waktunya kita makan, ada waktunya kita kayak untuk bersama keluarga gitu di depan TV gitu. Nah, kalau di situ enggak, kalau misalnya di kamar ya di kamar aja bersama dari pagi sampai malam itu bisa di kamar. Kamar terus, nggak keluar bahkan sampai lupa makan. Iya, apalagi kalau keluar cuma ya pengen minum atau apa gitu. Oke. Nah, menurut Lisa sendiri nih, kalau kamu jadi kalau misalnya nggak ada keluarga kamu nih, kalau kamu lagi pergi tinggal Lisa sendiri sama ada Lisa si Andre. Nah kalau dia di dalam kamar terus ya pokoknya kita boleh di dalam kamar. Nah apa yang bakal kamu lakuin tuh? Yang bisa lakuin? Misalnya kalau udah jam istirahat lah ya, jam makan nih. Kalau dia masih di kamar terus gak negor kamu, terus dia misalnya pakai headset terus tutup kupingnya main game kan, nah itu apa yang bakal kamu lakukan? Ya paling juga ikutan kayak manggilin sih, ayo makan gitu. Jangan dia nanti gitu doang. Nah kalau dia jawabnya kayak gitu biasanya kamu lakukan apa? Ya udah bisa didiemin aja. Ya. Nih berarti bisa sama ya kayak statusnya kayak ibu Lisa ya, kayak
ya mau nggak mau harus mengasih perhatian. Siapa lagi yang memperhatikan dia gitu selain Lisa kan di dalam contohnya nih, pas ada ibu Lisa keluarga lengkap tuh yang tadi bisa ceritakan kalau ibunya lebih memperhatikan si Andre daripada kamu. Nah, selama pas dia masih melakukan hal itu, apakah hanya ibu kamu yang memperhatikan ataukah bisa juga yang ikut memanggil biasanya? Pas adiknya di kamar. Pas lagi pokoknya lagi ya cuek kamu lagi apa? Ya orang tua sih pasti yang lebih ini lah, kayak manggil-manggil. Tapi bisa juga kadang ada sekali karena kasihan sama orang tua gitu kan, karena dia kadang nggak didengerin, jadi saya ikutan bantuin teriakin gitu. Nah, menurut Lisa wajar nggak kalau seorang ibu yang memberi perhatian lebih ke anaknya gara-gara demi kepentingan anaknya sendiri? Karena kalau bukan dia siapa lagi gitu kan, siapa lagi yang bisa menyadarkan dia ketika dia terlalu sibuk di dalam dunianya? Menurut kamu gimana? Iya sih, benar juga. Benar kan? Ya, jadi kayak wajar sih ya ibu tuh kayak gitu ya ke adik bisa. Jadi tapi Ya tapi ya kayak kesel aja gitu. Nah, kesel karena apa gitu? Ya, karena dikit-dikit kalau misalnya ada nawarin makanan terus nawarinnya adek. Gitu. Oke. Bisa masih kesel ya, tapi udah tahu kalau si ibu wajar omongannya. Nah, kalau Nisa kesel biasanya nih pasti kan di rumah itu ada rasa cemburu. Apa yang bakal bisa lakuin ketika manggil ibu apa mama? Ketika mama kamu lebih memperhatikan adik kamu, atau enggak kamu akan melakukan apa itu? Terkadang sih diam aja gitu kan. Terkadang ngomong langsung, is mama ini loh, dikit nanyainnya dia, aku nggak ditanyain gitu. Karena kan aku juga di sini, kata aku kan gitu. Oke. Nah, menurut Lisa itu pengennya mama kamu seperti apa? Ya pengennya aku juga ditanyain gitu. Sama gitu lah artinya. Oke. Apakah Lisa pernah meminta mamanya itu lebih memperhatikan sedikit, seenggaknya itu ya setara lah, kalau misalnya ada bisa ditanya bisa juga ditanya gitu? Enggak sih, cuma kayak ngomong aja kayak gitu. Kayak tadi. Mungkin bisa juga, kalau boleh saya kasih saran, boleh nggak sih? Boleh dikit ya, supaya kamu terbuka sedikit ya. Iya. Mungkin bisa bercengkrama dengan ibunya gitu, bisa ngobrol-ngobrol dari mendekatkan diri juga kepada orang tua. Bisa gitu nih, bisa minta juga lo perhatian ke mama gitu, atau enggak mungkin bisa juga memberikan perhatian ke mamanya biar mamanya bisa mendapatkan feedback ke Lisa gitu. Jadi bisa harus kayak ngasih perhatian juga ke semuanya. Jadi ya nggak bisa, nggak mamanya, nggak adiknya, itu dapat semua perhatian. Dan itu juga menurut saya membuat keluarga Lisa akan semakin dekat, harmonis gitu sih. Jadi apa nih dari pembicaraan kita apa yang kamu dapat? Jadi bisa tuh kayak nggak usah cemburu gitu kan tadi. Terus bisa juga itu kayak harus sadar kalau sebenarnya itu hal yang wajar yang ibu lakukan ke anaknya. Nah terus bisa juga tuh kalau biar bisa dapet feedback kayak gitu dengan yang sudah saya inginin, ya bisa harus ngelakuin apa sih namanya kayak perhatian juga sama ibu, sama ayah, sama adik. Dan itu dilakukan ya meskipun dia juga misalnya belum bisa sih kurang berarti dari kita sendiri juga harus memulai gitu istilahnya begitu. Nah, ada Lisa sendiri ini termasuk kecanduan game atau bagaimana? Iya bisa jadi kecanduan game sih. Dari kapan tuh? Udah dari SMP ya? Iya, karena dia SMA kelas 3. Kelas 3. Iya. Karena dia apa tuh? Karena dia itu apa sih namanya sering lihat kayak saudara-saudaranya sepupu itu memang suka main game gitu. Tidak tanpa sadar gitu. Tapi di keluarga termasuk keluarga di sini sering kumpul keluarga istilahnya. Ya sering, tapi karena sering kumpul keluarga kan sekarang nih.
adik Disa tuh nggak ikut karena ya keseringan main game itu. Oh, jadi dia lebih mementingkan game Iya. daripada keluarga. Berarti ya menurut saya sih bagus lah dari seorang ibu kan mendekatkan diri kepada anaknya yang apa ya kecanduan game juga, takut nanti dia jadi apa ya jadi menutup diri kepada sosialnya gitu kan, itu kan termasuk bahaya banget. Iya. Nah si Andre itu juga lebih ke deket ke bapaknya atau ibunya tuh? Ibu. Nah, soalnya kan dia ibu memperhatikan gitu sih. Nah, kan bikin aja desainnya nanti bisa deket ke ibu melalui perhatian-perhatian kecil. Oke, jadi harus kayak Mulai aja, mulai perilaku kecil ya. entah itu ke ibu bisa, hanya bisa, atau ke adik bisa itu sebenarnya gitu. Itu sih gimana sih? Sudah jadi kayak lebih ada pemahaman gitu. Pemahaman di luar. Terus sih gitu aja. Semoga adanya itu enggak ya berkurang kecanduan gamenya lagi. Habis itu ibu Disa juga semoga memberi perhatian lebih kepada kedua anaknya, kepada keluarganya. Entah itu termasuk ayah Disa juga mungkin. Lah ya. Boleh saya tutup? Boleh. Oh tadi. Soalnya udah mulai paham. Udah mulai paham, terus Disa juga udah ngomong. Iya, soalnya udah janjian. Oh gitu ya, ya. Jadi saya tutup konseling ini. Terima kasih ya udah bercerita, udah konseling bersama saya, udah mempercayakan masalah kamu kepada saya. Iya. Terima kasih. Makasih ya. Iya. Aku langsung pamit pulang ya. Iya, tadi ya. Iya.